Bagaimana tubuh kita dapat bekerja dengan selaras? Jika kita melihat pemain olahraga tim seperti olahraga voli, setiap kali kita menyaksikan pertandingan, kita akan terkagum dengan koordinasi dan kerjasama dari masing-masing pemain. 6 orang pemain dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing harus saling bekerja sama untuk dapat mencetak skor. Pada saat bola pertama dilemparkan oleh tim lawan, posisi libero dan pemain belakang akan mengambil bola pertama setelah servis dan akan mengembalikan bola tersebut ke pemain depan yang disebut sebagai tosser. Tosser kemudian akan memberikan bola umpan di dekat net, sehingga pemain depan yang berperan sebagai spiker dapat melompat dan melakukan smash sehingga bola jatuh di sisi lapangan lawan. Teknik penyerangan dalam bola voli mungkin terlihat sangat kompleks. Namun, hal ini dapat terjadi dengan sangat selaras dan terkoordinasi tanpa adanya pemain yang saling berebut bola atau bertabrakan karena adanya komunikasi antar pemain yang baik. Tubuh kita dapat menjalankan berbagai proses yang jauh lebih kompleks untuk mendukung kehidupan kita, sehingga komunikasi yang baik antara organ-organ tubuh manusia sangat diperlukan. Pada unit yang paling kecil, manusia tersusun atas sel, dan masing-masing sel dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat bekerja sama mempertahankan kehidupan seorang manusia. Komunikasi pada manusia, seperti yang biasa kita lakukan, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Saat seseorang ingin berkomunikasi dengan orang yang tepat di sebelahnya, hal yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan berbisik. Jika orang tersebut ingin berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya 10 meter, maka orang tersebut mungkin dapat dijangkau melalui berbicara dengan keras atau berteriak. Sedangkan, jika orang yang dituju berjarak 1 kilometer, maka komunikasi dapat dilakukan dengan bantuan media seperti telepon. Konsep yang serupa dapat terjadi juga pada sel manusia. Komunikasi pada sel dapat terjadi antar satu sel dengan sel lain yang terletak tepat di sebelahnya. Komunikasi ini terjadi dengan saluran penghubung antar sel yang disebut sebagai gap junction. Informasi dan perintah yang disampaikan kepada sel di sebelahnya dapat berupa ion atau molekul kecil. Masuknya suatu molekul kecil ke dalam sel di sebelahnya akan mengakibatkan terjadinya respon dari sel tersebut sehingga proses-proses dalam tubuh dapat terlaksana dengan baik. Komunikasi juga dapat terjadi antara satu sel dengan sel lain yang ada di sekitarnya. Komunikasi jenis ini dikenal juga sebagai komunikasi parakrin. Pada komunikasi parakrin, media komunikasi adalah berupa zat kimia yang dikeluarkan oleh sel sumber berupa molekul kecil yang kemudian akan berikatan dengan reseptor. Molekul tersebut kemudian akan mengakibatkan respon pada sel tujuan, dan selanjutnya akan dimetabolisme sehingga hanya sel-sel yang terletak dekat dengan sel sumber yang dapat menerima pengaruh tersebut. Komunikasi juga dapat terjadi antar sel yang letaknya saling berjauhan. Sebagai contoh, sel yang terletak pada otak dapat berkomunikasi dengan sel yang terletak pada otot jantung. Komunikasi ini dikenal sebagai komunikasi endokrin. Komunikasi endokrin terjadi dengan bantuan protein yang disebut sebagai hormon. Hormon akan masuk ke dalam darah dan disampaikan dari sel asal hingga ke sel tujuan. Selain jenis komunikasi tersebut, terdapat juga beberapa jenis komunikasi khusus antar sel, yaitu komunikasi autokrin. Komunikasi ini dapat diibaratkan sebagai kita yang berbicara dengan diri kita sendiri. Terkadang, kita membutuhkan waktu untuk merenung dan berbicara dengan diri kita sendiri untuk dapat menyusun pemikiran kita sehingga kita dapat bertindak dengan lebih terarah. Sama dengan konsep itu, komunikasi ini juga membantu sel untuk bisa melakukan pengaturan diri secara lebih baik. Komunikasi autokrin terjadi melalui molekul kecil yang dikeluarkan oleh suatu sel yang kemudian akan berikatan dengan reseptor pada permukaan sel itu sendiri. Setelah molekul kecil berikatan dengan reseptor, akan terjadi serangkaian reaksi kimia yang kemudian akan mengakibatkan perubahan pada sel tersebut. Jenis komunikasi khusus lainnya adalah berupa sentuhan. Hal ini biasanya bisa kita lakukan melalui tos atau gerakan menyentuh seseorang untuk bisa memperoleh perhatian dari orang tersebut. Konsep yang serupa juga terjadi pada sel. Konsep ini disebut sebagai komunikasi juxtakrin, yaitu komunikasi dengan menempelkan reseptor pada satu permukaan sel dengan reseptor pada permukaan sel lainnya, sehingga informasi dapat disampaikan dari satu sel ke sel lain.
Pada otak, terjadi jenis komunikasi khusus yang disebut sebagai komunikasi sinaptik. Komunikasi ini terjadi antar satu sel saraf dengan sel saraf lainnya pada suatu struktur yang dikenal sebagai celah sinaps. Jika kita lihat lebih dekat, struktur celah sinap adalah sebagai berikut. Komunikasi antar sel saraf pada celah sinaps dilakukan dengan mengeluarkan zat kimia yang dikenal sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter kemudian akan berikatan dengan reseptor pada permukaan sel yang menerima informasi, sehingga informasi tersebut dapat diteruskan ke sel saraf berikutnya. Komunikasi sinaptik bersifat sangat presisi, karena informasi dari satu sel saraf akan disampaikan kepada sel saraf berikutnya sesuai dengan hubungan celah sinaps yang telah dibentuk antar masing-masing sel. Hal ini menjelaskan mengapa sistem saraf manusia dapat bekerja secara spesifik dan tepat sasaran. Setelah terjadi komunikasi pada reseptor, akan terjadi respon pada sel penerima. Respon pada sel penerima dapat timbul melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama adalah berupa reseptor yang terhubung dengan saluran untuk memasukkan dan mengeluarkan molekul kecil ataupun ion. Saat molekul komunikasi berikatan dengan reseptor pada permukaan suatu sel, saluran yang berfungsi untuk memasukkan atau mengeluarkan molekul atau ion akan terbuka. Ion dan molekul tersebut akan berpindah tempat dari dalam keluar sel atau dari luar ke dalam sel. Akibatnya, terjadi perubahan konsentrasi dari molekul tersebut antara di dalam sel dan juga di luar sel. Hal tersebut kemudian akan mengakibatkan sel mengalami perubahan tertentu sehingga memunculkan respon. Respon lain juga dapat dicapai melalui reseptor yang berikatan dengan suatu protein yang disebut enzim. Saat molekul kimia berikatan dengan reseptor pada permukaan, akan terjadi serangkaian reaksi kimia di dalam sel, sehingga reaksi kimia tersebut akan mengakibatkan perubahan pada sel tersebut yang menerima informasi. Jenis reseptor yang terakhir adalah reseptor protein G. Reseptor ini akan berikatan dengan suatu molekul komunikasi dan mengakibatkan proses yang disebut sebagai transduksi sinyal, yaitu penyampaian informasi melalui molekul secara berantai, mulai dari bagian permukaan sel hingga ke bagian dalam sel. Hal tersebut akhirnya akan mengakibatkan perubahan pada sel yang menerima informasi tersebut, dan akhirnya terjadi penyesuaian pada sel tersebut. Beberapa zat kimia dalam tubuh dapat mempengaruhi sel tanpa perlu melalui reseptor pada permukaan membran sel. Zat kimia ini merupakan zat kimia yang masuk dalam kelompok larut lemak, sehingga dapat langsung menembus membran sel karena sifatnya yang hidrofobik. Setelah masuk, kemudian zat kimia tersebut akan berikatan dengan DNA dan mempengaruhi proses pembentukan protein dari DNA. Untuk dapat melihat informasi yang sudah disampaikan sebelumnya secara lebih praktis, mari kita lihat cara komunikasi pada hormon FSH manusia. Hormon FSH dan hormon LH yang merupakan singkatan dari follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pada bagian bawah otak yang disebut sebagai kelenjar hipofisis. Kedua hormon tersebut akan masuk ke dalam darah, karena hormon merupakan mekanisme dari komunikasi endokrin, sehingga menghubungkan antara organ yang jauh. Dari kelenjar hipofisis yang terletak di bawah otak, FSH dan LH akan masuk ke dalam darah, sehingga mencapai organ reproduksi wanita, yaitu pada bagian indung telur. Saat mencapai bagian indung telur, FSH akan berikatan dengan reseptor pada permukaan sel indung telur. Saat hormon tersebut berikatan dengan reseptor, akan terjadi serangkaian transduksi sinyal karena reseptor tersebut merupakan reseptor protein G. Hasil dari transduksi sinyal tersebut kemudian akan mengakibatkan perubahan pada DNA, sehingga DNA akan mengkode protein untuk memproduksi hormon estrogen. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai bagaimana tubuh kita dapat bekerja selaras. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Untuk diingat, video ini hanya bersifat sebagai gambaran awal sebelum mempelajari lebih lanjut, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.